Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita diajarkan untuk menumbuhkan kesadaran kemandirian, menumbuhkan kesadaran kemandirian terkait amal yang kita kerjakan. Dalam arti masing-masing hamba diajarkan untuk menyadari bahwa semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan amal orang lain, tidak bisa mengandalkan kesolehan orang lain, tidak bisa mengandalkan jasa orang lain. Allah Subhanahu wa taala banyak menyatakan hal ini dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muddatsir. Allah mengatakan, kullu nafsim bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa tergadaikan terhadap amal perbuatan yang dia kerjakan. Sehingga ketika orang itu beramal baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Dan sebaliknya ketika orang itu beramal jahat, maka kejahatannya juga akan menimpa pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surat Najm. Di surat An-Najm Allah taala mengatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan manfaat dan pahala kecuali dari usaha yang dia lakukan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya masing-masing manusia ketika bekerja dan dia mempertanggungjawabkan di akhirat, maka itu sesuai dengan tingkatan amalnya. Demikian pula sebaliknya, ketika orang berbuat dosa, maka dia yang akan menanggung akibatnya. Dan dia tidak bisa meminta tolong kepada orang lain tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah tekankan dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dosanya tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada ajaran dalam agama kita di mana ketika kita mengikuti satu ormas tertentu, maka nanti seluruh kesalahan kita akan ditanggung oleh ketua ormas. Atau ketika kita menjadi umat dari nabi tertentu, kemudian kesalahan kita akan ditebus oleh sang nabi. Atau ketika kita menjadi penganut salah satu tokoh agama tertentu, kemudian dosa kita akan ditebus oleh tokoh agama kita. Ajaran semacam ini tidak ada dalam Islam. Barangkali ini ada dalam ajaran Nasrani, di mana mereka meyakini bahwa nabi mereka akan menebus dosa yang mereka kerjakan. Tapi dalam agama kita Allah tegaskan dalam banyak ayat, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang hamba yang berbuat dosa, dosanya tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan konsep syafaat yang diajarkan dalam Islam? Pernyataan yang tadi kami sampaikan sama sekali tidak ada maksud untuk menolak syafaat. Kita mengimani syafaat, kita meyakini keberadaan syafaat. Dan kelompok yang menyatakan syafaat itu tidak ada
adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Sementara kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini adanya syafaat. Namun syafaat itu tidak berlaku mutlak, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya? Sehingga syarat mutlak di mana syafaat itu bisa berlaku adalah ketika dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika seorang hamba ingin keselamatan, maka yang perlu dia pikirkan adalah amal apa yang bisa dia lakukan, ketaatan apa yang dia bisa kerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang akan mendapatkan syafaat dariku dan dia berbahagia dengan syafaat itu adalah orang yang menjaga tauhid la ilaha illallah, dia menyatakan ikrar la ilaha illallah, ikhlas dari dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip semacam ini bahkan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah keluarga beliau. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan Bani Hashim. Di situ ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Safiyah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah putri beliau Fatimah dan beberapa anggota keluarga beliau yang lainnya. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin." Wahai Fatimah binta Muhammad, "Sali mim mali ma syi'ti." Kau boleh minta hartaku sesuai dengan apa yang kau suka. Kau boleh minta kekayaanku sesuai dengan apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Siapa beliau? Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah andaikan Fatimah ini tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau menjadi hamba yang durhaka kepada Allah taala. Ada beberapa syafaat Nabi yang ditolak oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah apa yang Nabi SAW tegaskan di sini. Kalaupun keluargaku tidak beriman, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa menolong mereka. Termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabbi innahu min ahlik." Ya Allah, itu adalah anakku, selamatkan dia. Kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh." Jangan kau akui dia sebagai anak, itu bukan amal yang saleh, karena anaknya mati dalam kondisi kafir. Demikian pula yang terjadi pada Ibrahim ketika beliau berusaha untuk menyelamatkan ayahnya yang mati dengan membawa ajaran agama paganisme. Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menyelamatkan ayahnya, namun Allah Subhanahu wa taala menolak, dan Ibrahim mengatakan sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwasanya engkau tidak akan membuatku sedih di saat hari kebangkitan? Wa ayyul akhza min abil ab'ad. Kesedihan mana lagi ketika aku dijauhkan dari bapakku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dimasuki oleh orang kafir. Sehingga beliau tidak bisa menyelamatkan ayahnya sekalipun punya hubungan kedekatan yang luar biasa. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita boleh berharap syafaat, namun juga kita perlu perhatikan bahwasanya untuk bisa mendapatkan syafaat ada syaratnya. Dan selanjutnya kita perlu berjuang untuk memenuhi persyaratan itu. Jadilah hamba yang ahli tauhid, berusaha untuk mengamalkan syariat ini dengan benar. Insya Allah ini kunci yang utama agar Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di akhirat. Demikian sebagai khutbah yang pertama.
Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulula. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Beliau anggap serius masalah itu. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai kelak di hari kiamat aku melihat kalian gendong onta kemudian mengeluarkan suara onta, sehingga onta itu sambil mengeluarkan mengeluarkan suara onta, mengeluh. Yaqulu, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah, tolonglah aku. Koruptor ini minta tolong kepada Nabi SAW. Artinya mereka saling melihat. Nabi SAW melihat orang ini, dan koruptor ini juga melihat Rasulullah SAW. Lalu dia minta tolong kepada Nabi SAW. Sebagian orang ada yang punya prinsip, tenang saja, kalau kau umat Muhammad, nanti kau dapat syafaat dari beliau. Meskipun kau bermaksiat, kata siapa? Orang ini dosa, si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat, minta tolong, minta syafaat kepada Nabi SAW. Lalu apa yang beliau katakan? Fa'aqul, aku sampaikan kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu sepeser pun. Aku telah sampaikan kepadamu bahwasanya seperti ini haram. Rasulullah SAW menolak untuk memberikan pertolongan. Dan beliau tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Karena yang namanya syafaat bukan di bawah kendali beliau, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita mendengar ada sebagian orang yang menyatakan, tenang saja kalau kau menjadi pengikutnya Kiai Fulan, maka nanti kau akan diselamatkan oleh beliau. Ini bukan Nabi. Nabi saja nggak bisa melakukan seperti itu, apalagi manusia yang tingkatannya jauh di bawah Nabi. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kembali pada satu prinsip, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Anda di bawah bendera ormas manapun, di bawah pendidikan, lembaga pendidikan apapun, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita pribadi-pribadi, bukan atas nama organisasi, bukan pula atas nama guru kita. Sehingga perlu kita menyadari bagian ini agar membuat kita semakin serius dalam beramal, karena masing-masing kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah taala, semoga Allah menyelamatkan kita di akhirat dan memberikan kebaikan bagi kita ketika di akhirat, serta memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.